Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rainidayat dengan NIM 1030624 Di sini saya akan mempresentasikan paradigma terstruktur dari sistem informasi laundry. Jadi di sini yang awal-awal ada deskripsi singkatnya, di mana sistem informasi laundry adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu mengelola layanan laundry secara digital, mulai dari pencatatan pesanan, proses menyuci dan menyetrika, hingga pembayaran pelanggan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan pencatatan yang sering terjadi di proses manual. Selanjutnya ada fitur, di mana pertama ada fitur manajemen pesanan. Fitur ini berfungsi untuk mencatat pesanan pelanggan secara otomatis melalui sistem. Pelanggan dapat memilih jenis layanan yang diinginkan, mengisi identitas diri, serta memperoleh estimasi waktu pengerjaan dan biaya layanan. Proses ini dikelola oleh admin yang bertanggung jawab mencatat dan memverifikasi data pesanan. Terus fitur kedua yaitu proses laundry, yang dimana fitur proses laundry digunakan oleh petugas laundry untuk memperbarui status cucian sesuai dengan tahapan pengerjaan, mulai dari penerimaan pencucian, penyetrika hingga tahap selesai. Setiap perubahan status akan dicatat ke dalam sistem agar pelanggan maupun admin dapat memantau proses secara langsung. Terus fitur yang selanjutnya ada manajemen pembayaran, di mana fitur ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan setelah proses laundry selesai. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai dan dicatat oleh admin atau kasir untuk disimpan di sistem. Terus fitur yang terakhir ada proses informasi, di mana proses informasi berfungsi untuk mengelola dan menyampaikan data status pesanan yang mencakup pengantaran, penjemputan, serta konfirmasi penyelesaian pesanan. Proses ini menjadi penghubung antara admin, kurir, dan pelanggan agar setiap transaksi laundry dapat dipantau dan dikonfirmasi secara terintegrasi dalam sistem. Oke, di sini ada entitas, saya memiliki 4 entitas. Yang pertama ada pelanggan. Ini pelanggan akan berperan sebagai pengguna layanan yang melakukan pemesanan, memantau status cucian, serta melakukan pembayaran melalui sistem. Yang kedua ada admin, yang mana admin akan bertugas untuk mengelola sistem secara keseluruhan, mulai dari pengaturan data, layanan, tarif, hingga pembuatan laporan transaksi dan aktivitas sosial, operasional. Terus yang ketiga ada petugas laundry, di mana petugas laundry akan bertugas menangani proses pencucian data penyediaan pakaian pelanggan serta memperbarui status pengerjaan pada sistem agar data selalu terpantau. Yang terakhir ada kurir. Kurir akan bertanggung jawab atas proses antarjemput pakaian pelanggan, mencatat data pengiriman, serta memastikan pesanan diterima dengan benar. Yang kita akan lanjut ke konteks diagram DFD level 0, di mana proses utama itu sistem menerima pesanan dari pelanggan, kemudian data order diverifikasi dan dicatat oleh petugas laundry. Setelah itu, sistem mengatur jadwal penjemputan oleh kurir dan mencatat proses pencucian hingga pengantaran. Seluruh aktivitas operasional data transaksi dikelola oleh admin, sedangkan pelanggan dapat memantau status cucian, pembayaran, dan riwayat order secara langsung melalui sistem. Nah, di sini ada aliran datanya, di mana pelanggan ke sistem itu pelanggan memesan layanan laundry dan mengisi data cucian. Terus sistem ke pelanggan itu pelanggan dapat melihat status proses laundry dan bukti pembayaran. Ya, selanjutnya ada petugas laundry ke sistem, itu di mana petugas memasukkan informasi jenis, jumlah, dan status cucian. Selanjutnya ada sistem ke petugas laundry. Sistem memberikan informasi status order dan data pengantaran. Selanjutnya ada kurir ke sistem, di mana kurir memperbarui status pengiriman atau penjemputan. Jadi ada sistem ke kurir, di mana kurir menerima informasi pelanggan dan waktu pengantaran. Di mana admin ke sistem, admin akan menginput data operasional dan laporan. Terus sistem ke admin, sistem mengeluarkan hasil rekapitulasi dan laporan transaksi. Ini adalah DFD level 0. Kita lanjut ke proses utama sistem informasi laundry, di mana sistem menerima pesanan dari pelanggan melalui modul manajemen pesanan. Data pesanan kemudian diverifikasi dan disimpan ke dalam data pesanan. Selanjutnya, petugas laundry mendapatkan informasi pesanan untuk memulai proses pencucian, serta memperbarui status laundry setelah proses selesai. Sementara itu, pelanggan melakukan pembayaran melalui modul manajemen pembayaran dan sistem menyimpan bukti transaksi ke dalam data pembayaran. Setelah pembayaran diverifikasi, sistem mengirimkan konfirmasi kepada admin dan kurir untuk melakukan penjemputan atau pengantaran cucian.
Seluruh proses tersebut dikelola dan dipantau melalui modul proses informasi yang bertugas mengatur aliran data antara pelanggan, kurir, petugas laundry, dan admin. Nah, di sini ada DFD level satunya, yang dimana pelanggan akan membuat data pesanan baru dan diproses di manajemen pesanan, terus akan tersimpan data storage di storage data pemesanan. Nah, terus akan dari manajemen pesanan ini akan melanjutkan ke informasi pesanan masuk ke admin. Nah, admin akan mengoutputkan pesanan persetujuan pesanan diterima atau tidaknya. Lalu kembali ke pelanggan untuk konfirmasi pesanan diterima atau tidak. Selanjutnya pelanggan akan mendatakan pembayaran atau bukti transfer ke manajemen pembayaran, lalu akan disimpan ke storage data pembayaran. Nah, lalu juga dari manajemen pembayaran ini akan masuk ke admin untuk laporan transaksi pembayaran. Selanjutnya itu pelanggan akan melalui proses informasinya di mana untuk permintaan penjemputan atau pengantaran, lalu akan masuk ke kurir, yaitu untuk konfirmasi permintaan penjemputan. Lalu akan dikembalikan lagi ke pelanggan untuk notifikasi pengirimannya. Selanjutnya ada di proses laundry yang dimana dari admin akan menuju ke proses laundry itu untuk konfirmasi pesanan laundry yang telah dimasukkan oleh pelanggan tadi. Terus pesanan laundry tersebut akan tersimpan di storage data laundry. Nah, lalu dari proses akan menuju ke petugas untuk mengambil data pesanan. Lalu petugas akan mengembalikan proses laundry itu memberikan daftar atau status pekerjaan yang akan dilanjutkan ke proses informasi untuk informasi proses laundry-nya, lalu dikembalikan lagi ke pelanggan untuk mengirimkan status laundry-nya yang sedang dalam cucian ataupun sedang dalam tahap pengerjaan. Oke. Oke. Selanjutnya ada PISPEC proses manajemen pesanan. Ya, di mana data pesanan baru from data pesanan, jadi memvalidasi data pesanan, layanan, alamat, waktu atau penjemputan. Nah, jika data pesanan valid, maka status pesanan akan diterima. Konfirmasi pesanan pelanggan dan informasi pesanan untuk admin. Jika salah, notifikasi kesalahan ke pelanggan. Selanjutnya ada PISPEC proses laundry, di mana mengambil data pesanan laundry dari storage data laundry-nya, terus akan daftaran pekerjaan ke petugas laundry-nya, lalu status pekerjaan dari petugas laundry-nya. Nah, jika statusnya telah selesai, maka dia nge-replace status laundry di data laundry, terus untuk siap dikirim. Nah, untuk dikonfirmasi status laundry ke admin, lalu data akan siap dikirim oleh kurir. Selanjutnya ada PISPEC proses manajemen pembayaran, di mana dia akan mengambil bukti dari data pesanan, lalu memvalidasi nominal pembayaran dengan total tagihan. Nah, jika valid, maka data pembayaran mengambil dari data pembayaran, terus status pembayaran akan menghasilkan status pembayaran itu berhasil. Jadi jika laporan transaksi ke admin, lalu konfirmasi pembayaran untuk pelanggan. Jika salah, permintaan pengantaran dari kurir untuk kurir, jadi konfirmasi pengantaran dari kurir, lalu status pengantaran to data pesanan jadi atau ke storage, ya, lalu akan melakukan notifikasi status pengantaran pelanggan. Oke. Selanjutnya ada diagram ini, di mana pelanggan memiliki atribut, ya, di mana ada ID pelanggan sebagai PK, ada nama, alamat, nomor telepon, lalu membuat data pesanan, di mana data pesanan tersendiri memiliki atribut ID pesanan sebagai PK, lalu ID pelanggan sebagai foreign key, terus ID admin sebagai foreign key juga, jadi ada tanggal pesanan, jenis layanan, status pembayaran, dan total harga. Nah, dari sini kita juga memiliki entitas admin, di mana memiliki atribut ID admin sebagai PK, terus ada nama, username, password. Dia akan mengelola data pesanan dan lalu juga akan mengelola data pembayaran. Nah, di data pembayaran ini ada atribut, di mana atribut tersebut ada ID pembayaran tersendiri, terus ada ID pesanan sebagai foreign key, lalu ada ID admin sebagai foreign key juga, terus ada tanggal pembayaran, metode pembayaran, terus ada status pembayaran, di mana
akan menghasilkan data laundry. Nah, data laundry ini memiliki atribut juga seperti ID data laundry-nya sendiri, terus ID pesanan sebagai foreign key, ID tugas juga, terus ada ID kurir juga, kemudian ada status laundry, catatan, tanggal selesai, dan akan diantar oleh kurir. Kurir juga memiliki sama atributnya, ada ID kurir, nama, shift kerja, nomor telepon, dan akan dikerjakan oleh petugas laundry yang memiliki atribut ID petugasnya sendiri, nama, shift kerja, nomor telepon. Nah, di sini dari pelanggan itu one to many, di mana satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Nah, lanjut lagi ke dari data pesanan itu untuk ke data pembayaran one to one, di mana satu data pesanan memiliki satu data pembayaran. Nah, sedangkan si admin sendiri itu adalah one to many. Jadi di mana satu admin bisa memverifikasi atau mengelola banyaknya data pesanan dan juga banyaknya data pembayaran. Nah, lanjut lagi dari data pesanan ini itu adalah one to one. Jadi satu data pesanan dia akan menghasilkan satu data laundry. Nah, selanjutnya data laundry sendiri pun dia akan menjadi eh, many to one untuk petugas laundry, di mana banyaknya data laundry dapat dikerjakan oleh satu petugas dan juga banyak data laundry bisa diantar oleh seorang kurir. Oke, selanjutnya, oke, itu aja eh, presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan. Oke, boleh dari Rahul Adiswara sendiri, apa yang ingin ditanyakan? Tes tes, apakah terdengar? Ya, terdengar suaranya. Boleh. Apa pertanyaannya? Saya menanyakan mengapa perlu mendefinisikan atribut pada setiap entitas dalam ERD. Mengapa perlu mendefinisikan atribut pada setiap entitas pada ERD? Ya, betul. Oke. Jadi, bentar. Ini berarti, jadi pada, ya, masih silakan. Oke, ada ERD. Ini, yang ini ya seperti ID pelanggan gitu-gitu ya. Iya, betul. Nah, itu jadi atribut pada setiap entitas di ERD berfungsi untuk menjelaskan informasi spesifik spesifik yang disimpan tentang objek tersebut dalam berbasis data yang tanpa atribut entitasnya hanya berupa nama atau label sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan data nyata gitu. Bagaimana Rahul? Oke, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih, Rafli. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oh, mungkin dari Rafli Maulana Ibrahim boleh jika ingin bertanya. Ya, jadi pertanyaan saya, mengapa perlu dibuat DFD level 1 setelah DFD level 0, Rafli Raihan? Oh, jadi dari DFD level ini kita harus membuat lagi DFD level satunya gitu. Iya, iya begitu. Karena DFD level 0 sendiri itu hanya gambaran utama di sistem ini. Jadi eh, ya hanya gambaran utamanya saja. Sedangkan di DFD level 1 sendiri dia akan lebih rinci. Jadi atau bisa disebut juga lebih detail dalam prosesnya gitu. Terima kasih, Apakah sangat memuaskan. Cukup. mungkin cukup? Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Apakah sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, saya pamit undur diri ya. Eh, Mungkin akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya yang selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.